Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elga Febrianti dengan NIM 2230203021. Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada saya. Dan seterusnya, salawat berserta salam tidak lupa pula saya kirimkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah perbandingan hukum tata negara di dunia Islam, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Zainuddin MA. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hukum tata negara dari Konstitusi Aljazair. Yang pertamanya yaitu bentuk negara. Negara Aljazair adalah negara republik demokratis dan rakyat yang mencerminkan prinsip kedaulatan sebagai landasan utama. Dalam pasal 1 konstitusi ditegaskan bahwa Aljazair adalah negara demokratis yang berlandaskan pada supremasi hukum. Hal ini mengacu pada konsep di mana semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan tidak ada individu atau lembaga yang kebal terhadap hukum. Konsep kedaulatan rakyat di Aljazair dijalankan melalui sistem demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah serta anggota Majelis Rakyat Nasional sebagai lembaga legislatif. Pasal 2 menetapkan bahwa Islam adalah agama negara yang menggarisbawahi pengaruh agama Islam dalam kehidupan sosial dan hukum negara. Meskipun Aljazair mengadopsi prinsip sekularisme dalam tata kelola pemerintahan, nilai-nilai Islam seringkali menjadi rujukan dalam pembuatan kebijakan. Pasal 3 menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, dan pasal 4 mengakui bahasa Tazamik sebagai bahasa nasional. Dan pasal 4 mengakui bahasa Tamazik sebagai bahasa nasional. Kita lanjut yang kedua, yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Aljazair didasarkan pada model republik semi-presidensial, di mana kekuasaan eksekutif terbagi antara presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Menurut Konstitusi Aljazair, presiden memiliki kekuasaan yang dominan dalam mengelola kebijakan negara, baik dalam urusan domestik maupun dalam mengelola kebijakan negara. Baik dalam urusan domestik maupun internasional, presiden dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat, atau masa jabatannya 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali lagi, yang mencerminkan komitmen terhadap demokrasi. Sebagai kepala negara, presiden bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri, keamanan nasional, serta bertindak sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Selain itu, presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Perdana Menteri dan menunjuk anggota kabinet, serta berhak mengeluarkan dekret eksekutif, mengumumkan keadaan darurat, dan memveto undang-undang yang dianggap tidak sesuai. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pembagian kekuasaan. Poin C ini kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif di Aljazair berada di tangan Presiden Republik dan Perdana Menteri. Presiden Republik berdasarkan pasal 91 Konstitusi Aljazair, Presiden Republik adalah kepala negara yang juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua itu Perdana Menteri. Berdasarkan pasal 93, Perdana Menteri menyusun program pemerintahan yang harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Rakyat Nasional. Yang kedua itu ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif di Aljazair dijalankan oleh parlemen yang terdiri dari 2 kamar, Majelis Rakyat Nasional dan Dewan Bangsa. Majelis Rakyat Nasional merupakan kamar pertama yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun di pasal 118. Dewan Bangsa terdiri dari anggota yang dipilih oleh Dewan
daerah, serta anggota yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Dewan ini berfungsi sebagai peninjau undang-undang yang telah disetujui oleh Majelis Rakyat Nasional. Terdapat pada pasal 120. Konstitusi yudikatif di Aljazair dijalankan oleh lembaga peradilan independen, termasuk pengadilan umum, pengadilan tinggi, serta Dewan Konstitusi. Kekuasaan yudikatif bertujuan untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan serta berfungsi sebagai pengawas konstitusionalitas undang-undang. Yang A-nya itu adalah pengadilan umum dan pengadilan tinggi. Konstitusi menjamin independen lembaga peradilan dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Terdapat pada pasal 166. Pengadilan tinggi merupakan lembaga peradilan tinggi yang mengadili kasus-kasus penting dan banding. Lembaga ini memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses keadilan yang setara dan proses hukum yang transparan. Yang B-nya itu Dewan Konstitusi. Dewan Konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa undang-undang yang disahkan oleh parlemen tidak bertentangan dengan konstitusi. Terdapat pada pasal 182. Kita lanjut pada poin yang D, atau poin keempat, yaitu eksistensi syariah dalam konstitusi. Eksistensi syariah dalam konstitusi. Dalam Konstitusi Aljazair, Pasal 2 menyatakan bahwa Islam adalah agama negara. Pernyataan ini menegaskan status Islam sebagai landasan spiritual dan moral dalam pembentukan hukum negara. Meskipun Aljazair bukan negara teokrasi yang menerapkan hukum syariat secara menyeluruh, nah, pengakuan ini menunjukkan bahwa prinsip syariat tetap menjadi sumber inspirasi dalam berbagai undang-undang, terutama terkait dengan hukum keluarga, warisan, serta kebijakan publik yang bersifat moral. Selain itu, Pasal 34 dan Pasal 35 Konstitusi menjamin hak asasi manusia dan kebebasan individu, tetapi dalam kerangka yang sesuai dengan ajaran Islam. Artinya, kebebasan yang dijamin oleh konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam yang dianut mayoritas masyarakat Aljazair. Salah satu area utama di mana syariat berperan signifikan adalah dalam hukum keluarga. Aljazair menggunakan Kode de la Famille, kode keluarga, yang diterapkan pada tahun 1984 dan mengalami beberapa amandemen hingga 2016. Kode ini mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh anak, serta pembagian warisan. Yang E, kita lanjut yang E, yaitu hak dan kewajiban warga negara, atau yang kelima. Hak dan kewajiban warga negara dijelaskan dalam beberapa pasal mencakup hak-hak dasar, kebebasan individu, serta kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Yang pertama, kita masuk ke kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara, yang pertamanya yaitu kewajiban mematuhi hukum dan peraturan negara, terdapat pada pasal 63 di Konstitusi Aljazair. Kewajiban membela negara, pasal 73, kewajiban menjaga ketertiban umum, pasal 62, kewajiban menghormati hak orang lain, pasal 41. Yang kedua yaitu hak warga negara. Yang pertama yaitu adalah hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, terdapat dalam Konstitusi Aljazair pada pasal 34. Yang kedua yaitu hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang ketiga yaitu hak atas pendidikan. Yang keempat yaitu hak atas kesetaraan, pasal 66, hak atas kebebasan beragama, pasal 42, hak atas perlindungan hukum, pasal 34 dan 45. Yang kita lanjut kepada materi yang keenam, yaitu hak asasi manusia, atau materi yang ke-F, hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang pertama yaitu pengakuan dasar terhadap hak asasi manusia. Pasal 34 menyatakan bahwa negara menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta menegakkan prinsip non-diskriminasi. Pengakuan ini mencerminkan komitmen Aljazair terhadap prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjadi standar internasional dalam melindungi kebebasan dasar manusia. Hak-hak tersebut meliputi atas hak kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat,
hak atas perlindungan hukum yang setara, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, beserta jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang sosial. Yang kedua yaitu hak atas kebebasan dan kesetaraan. Konstitusi Aljazair menggarisbawahi pentingnya kebebasan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Dalam pasal 36 hingga pasal 39, pasal-pasal ini menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan berserikat dan berkumpul. Yang ketiga yaitu hak atas kehidupan dan perlindungan dari penyiksaan. Hak atas kehidupan dijamin pada pasal 38 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan dan keamanan pribadi. Yang keempat yaitu hak atas perlindungan hukum. Pasal 39 hingga pasal 42 mengatur mengenai hak atas perlindungan hukum yang setara dan adil bagi semua warga negara. Setiap individu memiliki hak untuk diadili secara adil, mendapatkan pendamping hukum, serta dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses hukum yang sah. Yang kelima, hak atas pendidikan dan kesehatan. Hak atas pendidikan diakui dalam pasal 53 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Yang keenam yaitu hak atas kebebasan berekspresi dan informasi. Konstitusi Aljazair memberikan jaminan terhadap kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers dan kebebasan akses terhadap informasi. Pasal 50 menyatakan bahwa kebebasan pers tidak boleh dihalangi, dan semua warga negara berhak untuk mengakses informasi akurat dan benarnya. Namun kebebasan ini dibatasi oleh hukum untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat mengancam keamanan nasional, menimbulkan kebencian atau merusak reputasi individu tanpa dasar yang jelas. Yang ketujuh yaitu hak perempuan dan kesetaraan gender. Pasal 31 biasa menegaskan bahwa negara menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Sekian penyampaian materi saya tentang Konstitusi Aljazair. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.